Shalom, shalom, brothers and sister dimanapun berada saat ini. Jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya. Mohon agar tidak di skip. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikut. Tuhan Yesus memberkati. Jangan. Ya, jangan. Makanya, ya mempelai itu, ikut Tuhan itu, Bapak Ibu, bukan senang. Senang-senang susah. Di proses Tuhan sakitnya minta ampun. Ya. Orang mau ambil harta kita, orang lain mau ambil harta kita ikhlaskan. Kalau alam ambil harta kita, ikhlaskan. Semuanya harus pakai hati yang ikhlas. Ya. Makanya ikut Tuhan itu ada prosesnya Bapak Ibu, dan Tuhan mau melihat kamu lebih mencintai hartamu atau mencintaiku, kata Tuhan. Nih, kalau aku ambil ini, aku ambil nih hartamu, ini aku ambil. Adakah engkau tetap mengikuti aku? Adakah cintamu tetap melekat di hatiku? Diambil nih harta. Padahal di mata kita ini sudah yang paling berharga. Ini yang paling kita genggam. Mobil kita, rumah kita, semua hal yang bergantung fisik. Kalau Tuhan ambil, apakah engkau masih memilih hartamu, tujuan hidupmu, atau Tuhan? Itu yang terjadi, saudara. Itu yang terjadi dengan saya. Saya sudah melaluinya. Semuanya. Jadi apakah saudara ingin melalui proses Tuhan yang luar biasa itu? Anda menganggap harta ini penting sekali dan Anda genggam erat-erat. Tidak boleh ada satupun manusia yang mengambilnya. Bagaimana kalau alam mengambil hartamu ini kembali ke tanah? Saudara, sekaligus dengan dirimu. Gimana? Gimana saudara? Apakah Anda mau menentang Tuhan pencipta alam langit dan bumi itu? Kalau Tuhan berkehendak, tidak ada satupun manusia yang bisa mengubahnya. Kecuali kita manusia yang rendah hati, mempelai Tuhan, jubir-jubir ilahi yang berseru siang malam untuk menahan murka Tuhan itu yang luar biasa. Haleluya. Manusia itu, kata King of the Kings, manusia itu kalau barang yang disukai diambil pasti marah sudah. Itu kan? Manusia itu ditahu Bapak Ibu. Apa barang yang disukai kalau Tuhan ambil, pasti dia akan marah. Dia akan marah Bapak Ibu. Hanya sedikit saja manusia yang memiliki keikhlasan hati. Hanya sedikit saja. Manusia yang memiliki keikhlasan hati hanya sedikit, saudara. Jadi, apa yang kita banggakan di dunia ini selain Tuhan? Ya, saya tidak pernah membanggakan harta. Ingat Bapak Ibu, saya tidak pernah membanggakan harta. Ya, sudah beberapa kali saya katakan, saya terlahir dari seorang pengusaha, boleh dikatakan sukses, menguasai beberapa desa. Tapi saya tidak mengandalkan harta kekayaan orang tua saya, saudara. Tanah-tanah saya, kebun-kebun saya, sawah-sawah saya berikan kepada rakyat. Kepada orang di kampung itu, saudara. Saudara bisa tanya, cross-check. Mereka sudah cross-check itu dari 4 tahun lalu, Bapak Ibu. Saking bencinya mereka kepada saya, saking mereka mau membuktikan perkataan saya, kan kesaksian saya ini kan dari 5 tahun, 4 tahun yang lalu. Nah, makanya mereka katakan saya ini diundang-undang di channel itu yang berkelas. Katanya gara-gara anaknya orang kaya. Tidak, saudara. Saya punya diari kehidupan yang istimewa, dan itu diari kehidupan itu saya jual kepada dunia.
sebagai kesaksian hidup saya yang real, yang nyata saya lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan tidak ada satupun kebohongan yang saya lakukan di bibir mulut saya ini, tidak ada kata-kata dusta dan tipu daya. Yang ada saya suka menguji hati manusia. Apakah hati mereka sama seperti saya? Ternyata sangat susah Bapak Ibu. Mereka sudah cross check Bapak Ibu. Siapa saya? Dan mereka hampir semuanya kaget Bapak Ibu. Ya. Melihat kehidupan saya. Saya kalau Bapak Ibu cross check, ya, di kota kelahiran saya itu mereka tidak akan mempercayai. Saya ini bersaudara dengan ini. Mereka tidak akan mempercayai. Karena kehidupan saya dengan mereka bagaikan langit dan bumi, saudara. Sangat jauh. Itu saya. Karena harta saya semuanya, orang lain yang menikmatinya. Kan saya sudah katakan, saya seorang pengembara di dunia ini. Tidak punya rumah. Itu roh saya yang ada dalam diri saya. Makanya ketika belum mengikut Tuhan sungguh-sungguh menjadi saksi di dunia, 2 rumah saya. Ketika mengikut Tuhan semuanya hancur lebur, tidak ada yang tersisa. Semuanya terbang begitu saja. Apa yang saya miliki, semuanya dirampas oleh orang-orang. Apakah saya menjadi gila sinting miring? Apakah saya menjadi drop? Apakah saya langsung tidak bersaksi? Apakah saya langsung meratapi nasib saya yang dalam sekejap menjadi orang katakan jatuh susah, jatuh miskin? Bapak Ibu cross check deh. Jadi saya bukan berkata-kata, tapi saya menjadi pelaku. Saya bukan sembarang ngomong. Kalau Bapak Ibu hitung, saya punya tanah di kampung itu berhektar-hektar. Diambil orang. Ya, orang-orang susah. Dulu mereka tidak punya rumah. Adapun cuma menumpang di tanah-tanah orang. Rumahnya dari tanah. Setelah saya berikan kebun cingke, coklat, sawah semuanya lihat kemarin sudah tehel, ada punya mobil. Saya senang. Dan mereka peluk sama saya. Ibu saya sebelum mau meninggal, dia teringat Bapak Ibu. Dia mau urus itu semua Bapak Ibu. Tapi apa kata aparat desa itu? Saya bilang, sudah. Saya bertanya dengan ibu saya, tidak usah Mami, tidak usah. Dia bilang, tidak, ini hakmu. Anakku, ini hakmu untuk anakmu 3. Saya bilang, tidak usah Mami, tidak usah. Tidak usah, karena dia sudah rasa umurnya itu sudah mendekati ajalnya Bapak Ibu. Tanah-tanah itu dia serahkan kepada saya. Karena dia melihat di antara 3 bersaudara ini sudah saya yang paling susah. Padahal beliau itu sudah memberikan saya 2 rumah Bapak Ibu. Nah seperti itu. Kami kan keturunan orang Chinese. Kalau orang Chinese itu anak-anaknya itu diberikan harta. Kalau cowok dapatnya sekitar 80%. Kalau cewek dapatnya 10%. Dikasih rumah, dikasih perhiasan, dikasih apapun. Uang gitu-gitu. Nah, apalagi kalau sudah mau menikah. Jadi dikasih rumah, dikasih itulah orang Chinese ya. Maksudnya ya mereka cari untuk anak-anaknya. Dan ketika mereka sudah berpulang, sebelum mereka berpulang, mereka sudah bagi-bagi supaya kan tidak bertengkar atau tidak. Mereka sudah tahu supaya tidak bertengkar atau tidak terjadi masalah gitu-gitu. Mereka sudah bagi-bagi Bapak Ibu sebelum mereka meninggal. Nah, seperti itu. Jadi dari dulu saya Bapak Ibu, cerita di hari saya, kehidupan saya tidak terikat dengan harta benda. Saya pun jual rumah saya itu. Saya tetap berada di kos-kosan yang sennya itu bocor, yang banyak setannya, yang banyak hantunya. Itu Bapak Ibu kalau saya live di channel orang, lewat itu setan Bapak Ibu, bayangan hitam. Langsung histeris itu penonton. Mempelai, Ibu ada setan. Mereka pingin Bapak Ibu eksis pada saat saya live itu di channel-channel orang Bapak Ibu. Menunjukkan Bapak Ibu kalau mereka itu ada.
Nah, saya bukan hanya berteori Bapak Ibu, mereka sudah cross check semuanya. Saya bilang kesaksian saya ini banyak sekali. Kalau saya ingin mengungkapkan ya dari saya kecil sampai saya besar, ya mungkin orang dunia akan mengatakan saya aneh-aneh, no problem. Itu karena kejadian alam yang membuat saya itu menjadi aneh-aneh. Bagaimana jiwa itu bergejolak secara manusia dengan berbagai penderitaan yang saya alami, jiwa kita manusia itu akan bergejolak Bapak Ibu. Apalagi saya dibunuh beberapa kali, itu lari semua. Roh lari kemana, meminta pertolongan kepada Tuhan. Jiwa saya lari kemana Bapak Ibu. Dan tubuh saya ini tak tinggal di dunia ini kemana Bapak Ibu. Saya juga sudah tidak tahu. Saya tidak tahu sudah. Cuma yang pasti saya lihat, tubuh roh saya itu saya lihat ya. Kalau saya punya roh ini keluar, api. Saya lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala itu api saya berjalan Bapak Ibu. Sampai saya pun tidak bisa mengenali tubuh roh saya itu. Saya lihat Bapak Ibu, saya berjalan, saya pikir, siapa itu? Tuhan bilang, itu kamu nak. Itu kamu, api Bapak Ibu, penuh api dari kaki sampai kepala saya ini. Anda bisa bayangkan tidak? Di tubuh roh saya itu sampai keluar api begitu. Itu mendapatkan penderitaan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Dunia menggodok saya sedemikian menderitanya. Kalau Anda mau tanyakan saya berapa kali mati, tanyakanlah kepada guru-guru spiritual Anda. Mereka akan tahu. Roh-roh, mau itu jin kek, mau itu Tuhannya mereka, mau itu Tuhan yang masuk kepada mereka, pasti akan memberitahukan berapa kali saya mati, berapa bulan saya teraniaya, 1 bulan full saya teraniaya, dan sepanjang hidup saya dari gadis sampai rumah tangga sampai umur 45 tahun ini terzolimi Bapak Ibu. Baik itu dengan teman-teman saya, orang sekeliling saya, ahli-ahli Taurat, ahli kitab. Itu Bapak Ibu harus tahu. Makanya di hari kehidupan saya ini, saya jual kepada dunia sebagai kesaksian. Dan pesan yang utama saya katakan, jangan takut terhadap maut. Jangan takut terhadap nyawamu di dalam tubuhmu apabila dunia itu mengambilmu. Jangan cengeng, jangan manja, saudara. Ya, terus jangan jadi orang yang sombong. Jangan jadi orang yang pelit. Jangan jadi orang yang tidak punya kasih. Saudara. Ya. Saya dari saya nge-YouTube Bapak Ibu, ini yang saya lempar ini saya jual kepada dunia baju-baju saya karena saya sudah mengambil langkah untuk tidak terlalu eksis Bapak Ibu. Nah, jikalau Tuhan menghendaki saya bersaksi, ya saya bersaksi. Tapi kan banyak malaikat-malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang punya potensi-potensi ini, saya monggo. Mereka harus keluar Bapak Ibu. Jangan cuma berdiam diri terus. Mengandalkan saya terus yang keluar. Ya. Baru cuma komen. itu saya tidak suka Bapak Ibu. Saya tidak suka seperti itu. Saya tidak mau ambil panggung sepenuhnya bahwa wow dunia itu mau lihat saya itu wow, amazing, wow. Enggak. Saya kalau viral, saya kalau terkenal, kalau saya ambil diri. Ambil diri untuk berdiam diri, bersembunyi, berdoa. Apa? Berdoa dalam hati. Tidak perlu kita seperti orang munafik. Mau berdoa nanti orang lihat, orang apa. Tidak. Berpuasa pun hanya saya dengan Tuhan yang tahu. Orang-orang di rumah pun tidak ada yang tahu. Saya tetap memasak, saya tetap beres-beres rumah, tapi saya berpuasa. Jadi hanya Tuhan yang tahu ya saudara. Saya tetap pakai bedak, pakai lipstik sedikit tipis-tipis. Itu saya, kehidupan saya. Saya tidak mau orang menilai saya terlalu wow begini. Sedangkan saya saja hidup biasa-biasa saja. Orang bilang sok suci, sok benar kau. Sok suci kau. Ya iya. Kalau saya bilang saya sok suci gimana? Kalau saat ini saya bilang memang saya sok suci. Saya sok kudus. Apa maumu? Apa katamu dunia? Kalau saya katakan saya sok suci, saya sok kudus. Maumu apa? Dunia mau saya permainanku di najis. Seperti yang dunia lakukan. Mainnya dibecek-becek. Saya bukan seperti itu. Kalau saya mengenal Tuhan itu kudus, Tuhan itu benar, saya harus jadi kudus dong. Saya harus jadi benar dong. Saya harus menjaga tubuhku sebagai bait ilahinya yang kudus, yang suci. Hati saya minimal saya jaga. Siapa lagi yang bisa jaga hati saya selain diri saya? Coba, siapa lagi? Dunia mau menyakiti saya. Stop. Saya kan sudah bilang, saya main speak balik Bapak Ibu. Dulu, pada saat proses Tuhan itu berlangsung, saya diam.
Diam 1000 bahasa. Tapi karena permainan dunia ini sudah keterlaluan kepada saya, ingin selalu mengambil nyawa saya dari tubuh saya ini, saya harus pintar dong untuk membela tubuh saya, untuk membela nyawa saya. Sudah cukup kan proses saya? Saya katakan kepada setan, sudah cukup kan proses saya? Ngapain kau buat lagi saya menderita, sudah di kerajaan 1000 tahun. Makanya saya sudah di kerajaan 1000 tahun, saya speak balik. Meminta pembalasan. Meminta pembalasan dari Tuhan kepada mereka yang senantiasa menfitnah saya, menghina saya. Hancurlah kotamu, saudara. Hancur. Anda kan baru lihat sekarang efeknya tuh. Saya sudah katakan, jangan pernah menghina suara kebenaran. Jangan pernah menghujat suara Roh Kudus yang berkumandang di akhir zaman ini. Kalau tidak hancur. Hancur dirimu, hancur kotamu, hancur rumahmu, saudara. Ini kan baru kena getahnya tuh. Anda lihat, perkataan saya ini apakah tidak pernah terjadi pada saat saya live? Mereka menentang saya. Mereka menghina-hina saya. Mereka menentang setiap perkataan saya. Buktikan dong ibu, kalau ibu Nabiya. Saya hanya berkata, tunggu saja kotamu, catat kotamu, kau berada di kota mana. Tidak berkata di alam nyata, di alam roh saya akan cari. Sampai tete nenek moyangmu, akar-akarmu, anak-anakmu saya cari. Sikat 1 kali. Supaya apa? Tobat. Bertobat. Tujuan finalnya bertobat. Manusia ini kalau tidak dipukul dengan alam, kasih hilang hartanya, kasih hilang harga dirinya, kasih hilang logikanya, tidak sadar-sadar Bapak Ibu. Mereka tidak akan mau bertobat. Ingat ini manusia. Keangkuhannya, ingin naik ke langit, ingin menyamai Tuhan. Sementara Tuhan sendiri turun ke bumi, mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya, menyamar Bapak Ibu dengan kerendahan hati.